Jadi video yang tadi adalah seorang mahasiswa yang diduga psikotik. Mahasiswa ini adalah mahasiswa teknik kimia yang katanya memberikan semacam cairan kimia di depan pintu rumah dari tetangganya yang dia sebetulnya nggak terlalu dekat dengan mereka. Akibatnya, anak-anak dan beberapa orang yang ada di rumah itu mengalami mual muntah, mengalami pandangan kabur, dan bahkan sampai sesak napas karena perbuatan dia. Lalu orang-orang mulai bertanya, padahal nggak kenal, padahal nggak ada salah apa-apa, tapi kok orang ini tega dan melakukan hal tidak terpuji seperti itu? Tujuannya untuk apa? Ya kan? Sedangkan banyak yang menduga, dan menurut pemberitaan yang ada di video tadi juga, bahwa orang ini itu diduga psikotik. Tapi kemudian muncul pertanyaan lagi, psikotik itu apa? Psikotik biasanya ditandai dengan orang ini itu kesulitan membedakan mana yang merupakan fakta, realita, dan dengan mana yang merupakan hanya di pikirannya dia atau fantasinya dia. Karena dia susah membedakan, pada akhirnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Tidak bisa memberikan perilaku yang terlihat normal. Karena dia sibuk dengan pemikirannya sendiri. Dan orang-orang seperti ini biasanya itu tidak bisa punya kendali penuh terhadap apa yang dia lakukan. Maka itu disebut dengan psikotik. Selain itu, orang dengan kecenderungan psikotik itu tidak bisa menilai sebuah situasi dengan benar. Tidak bisa berperilaku dengan sesuai norma. Tidak bisa untuk berperilaku dengan appropriate gitu ya. Tidak bisa memahami realita yang sesungguhnya. Nah, dalam kasus yang tadi, sepertinya ada banyak hal yang mungkin dia pahami di dalam pikirannya dia, tapi secara realita dia tidak sadar kalau perilaku seperti itu bisa sangat membahayakan orang lain. Jadi mungkin dia pikir kalau ya saya hanya memberikan cairan tertentu yang mungkin menurut dia itu nggak berbahaya. Karena realita dan kenyataannya dia itu sudah sangat-sangat bukan terbalik lagi, sudah sangat-sangat kacau gitu. Jadi menurut dia bisa jadi nggak berbahaya, menurut orang lain bisa jadi berbahaya, dan menurut faktanya memang sebetulnya berbahaya. Maka dari itu orang ini tuh nggak bisa menilai atau memberikan judgement dengan baik. Ada berbagai macam gangguan psikotik. Ada yang skizofrenia, ada yang skizoafektif, ada yang skizofreniform, ada yang brief psikotik, ada yang delusional disorder, ada juga yang folie à deux atau shared psikotik. Oh iya, ada juga orang itu bisa psikotik karena dia mendapatkan obat tertentu. Biasanya orang dengan kecenderungan psikotik itu kan tidak bisa membedakan antara realita dan faktanya. Dia biasanya mendengarkan ada halusinasi, ada delusi, ada cara bicaranya yang mungkin aneh gitu ya, nggak bisa nyambung dengan realita, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Biasanya sih karena ada gejala positif dan gejala negatif. Artinya ada gejala yang sebetulnya seharusnya tidak ada tapi jadi ada, makanya namanya positif, kayak halusinasi, delusi, dan lain-lain. Ada juga gejala negatif di mana yang seharusnya ada menjadi tidak ada, misalkan seperti empati, emosi, dan lain-lain. Maka dari itu, orang dengan kecenderungan psikotik itu bisa melakukan berbagai hal yang mungkin bisa melanggar hukum. Selain melanggar hukum, mungkin juga melanggar norma, etika, sosial. Kenapa? Karena dia ini tidak punya batasan lagi. Orang yang normal dalam tanda kutip, itu seringkali masih ada rasa takut, masih memiliki etika, memiliki norma, karena masih ada pegangan terhadap realita. Dia masih tahu faktanya seperti apa, sehingga dia harus berperilaku seperti apa. Tapi orang dengan kecenderungan psikotik itu nggak seperti itu. Maka dari itu, kita harus menjaga diri dari orang-orang yang seperti ini, dan kalau bisa, sarankan orang-orang ini untuk menjalani terapi, terutama di psikiater ya. Tapi kalau tidak bisa, kita harus memanggil dinas terkait seperti dinas sosial misalkan, untuk membantu orang-orang yang punya kecenderungan psikotik seperti ini agar dirawat di tempat yang tepat, misalkan seperti
panti sosial atau rumah sakit jiwa punya pemerintah dan lain-lain. Kalau itu anggota keluarga kita sendiri, kita bisa sarankan dia dan dari keputusan keluarga bersama gitu untuk memasukkan anggota keluarga ini ke rumah sakit khusus untuk jiwa dan juga atau datang ke psikiater untuk mendapatkan penanganan dan obat yang tepat. Oke, semoga membantu dan salam sehat jiwa.